Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutina SPD dari SMK Negeri 1 Kempas. Saya mencoba membuat sebuah praktik baik, yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi KSE dengan PJBL. Pada pembelajaran diferensiasi, saya menggunakan diferensiasi proses, di mana saya membuat LKPD yang di dalamnya terdapat pertanyaan berbeda sesuai dengan tingkatannya, berdasarkan pada diagnostik awal sebelum memulai pembelajaran. Dalam penerapan kompetensi sosial emosional, di sini saya lebih menekankan kepada kemampuan peserta didik dalam berelasi dan manajemen diri. Di sana ada tantangan dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan proyek. Untuk pembelajaran PJBL, di sini proyeknya adalah proyek pembuatan fermentasi atau kombucha pada materi zat dan perubahannya dalam mata pelajaran yang saya lakukan, yaitu proyek IPAS. Selamat menyaksikan. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Udah pada makan siang kan? Oke, yang sudah selamat, kamu sudah kenyang berarti. Kalau yang belum, tadi kenapa kurang memanfaatkan waktu istirahat? Tidak sempat ya? Tapi masih kenyang kan? Masih sanggup bertahan sampai pulang? Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu akan absensi dulu. Ada yang tidak hadir? Oke. Nihil ya. Luar biasa. Oke. Dan minggu lalu kan kita 2 minggu yang lalu malahan ya, karena seminggu kemarin kan kalian sudah ikut kesemaptaan. Oke. Nah, 2 minggu yang lalu kalian sudah praktik membuat kombucha. Sudah jadi? Sudah diamati perubahannya? Oke. Nah, mungkin Ananda ada yang masih ingat perubahan apa saja yang terjadi pada materi atau zat? Secara apa saja? Fisika. Kemudian apa lagi? Secara fisik, secara kimia dan biologi. Oke, bagus. Ibu kasih contoh lilin yang terbakar. Itu perubahan secara apa? Secara fisik. Betul? Iya. Secara fisik. Kalau sumbu lilin yang terbakar? Oke, bagus. Secara kimia. Kalau rantai yang berkarat? Fisik. Rantai yang berkarat. Oke. Yang jawab fisik? Tunjuk tangan. Yang jawab kimia? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang jawab biologi? Oke. Jadi betul ya jawabannya. Kalau rantai berkarat itu adalah contoh perubahan secara kimia. Roti yang membusuk, itu perubahan apa? Biologi. Oke, bagus. Kenapa dia bisa busuk? Karena pembusukannya dibuat dengan makhluk lain. Betul. Karena dia melakukan. betul. Jadi kenapa roti bisa busuk? Karena perubahannya dipengaruhi oleh makhluk hidup. Bisa jamur, bisa bakteri. Wah, udah bagus. Nah, sekarang hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu mengamati perubahan biologi zat melalui proyek pembuatan kombucha. Kemudian kalian mampu menganalisis perubahan yang terjadi. Kalian kan sudah lihat kemarin, ada perubahan nggak dari pertama sampai sekarang? Nah, itu yang harus kalian tuliskan nanti, dianalisis kenapa bisa terjadi itu. Kemudian kalian juga menganalisis rasa kombucha. Kemarin kita sudah buat dengan teh yang berbeda-beda, bukan? Nah, nanti kalian lihat
Berdasarkan perbedaan merek atau jenis, kalian harus merasakan, mencium, atau seperti apa caranya supaya kita bisa menuliskan, oh dengan merek ini ternyata entah lebih enak atau lebih aromanya terasa seperti apa, nanti kalian uraikan. Jadi nanti kalian akan barter nih, barter kombucha masing-masing. Ini ngasih ke sini, kasih mereknya. Kalian merek Surya atau merek apa? Nanti dirasa oleh kelompok masing-masing. Oke, kita lanjut. Tujuan yang ketiga, kalian mampu membuat kombucha dalam jumlah 2 kali lipat dari yang kemarin. Nah, kalau kemarin gulanya 1 liter segini, kalau 2 kali lipat berapa? Dihitung masing-masing. Jangan tanya ibu lagi, bu kalau 2 kali lipat berapa ya bu? Nah, jadi masing-masing kelompok nih merembukkan. Kalau kemarin mungkin rasanya kurang manis, kesepakatan lagi buat yang lebih manis. Kira-kira kita buat berapa? Kemudian yang terakhir, kalian mampu menggunakan alat ukur yang berkaitan dengan proyek. Nah, misalnya kalian mau menimbang gula 200 gram. Nah, kalian pakai meteran. Nyambung nggak? Nah, pakailah alat ukur yang tepat. Oke. Nah, itu tujuannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Cel? Kan kami buatnya yang 2 minggu lalu itu kan 300 dan menurut kami itu udah agak tebal bu. Agak tebal. Udah. Oke. Kalau 2 kali lipat nanti tebalnya mungkin akan lebih balas bu. Jadi kalau kami saya nggak jadi setengah bu. Oh, gulanya, tapi kan airnya kita tambah, Cel. Airnya itu 2 kali lipat juga. Kalau nanti, kan sekarang airnya 1 liter ya. Gulamu 300 gram. Nanti buatnya itu 2 liter. Nah, keputusan kalian apakah mau ini jadi 600 harusnya kan? Kalau 2 kali lipat, betul? Atau terlalu manis? Nanti kalian coba minum. Terlalu manis apa enggak? Kesepakatan lagi apa mau dibuat 250 atau 200. Nanti punya Ica kan kemarin 200. Berapa? Nah, 100. Nah, ini 300. Nah, pasti ada perbedaan nanti. Ini 300, ini 100, ada juga yang 200 kan? Mana yang 200 gram? Buatnya? Kalian berapa? Banyak bu. Banyaknya berapa? Banyak itu, hah? Lebih dari 100 pokoknya bu. 200. Nggak ada punya catatan? Yang pertama kali kita nimbang berapa? 100. Oke, nanti lihat lagi catatannya kalian berapa. Jadi pada saat barter ke kawan, kalian tulis di sana merek tehnya, kemudian jumlah gulanya berapa. Jadi kawan lain bisa, oh kayaknya yang ini lebih manis nih, pasnya gitu. Gulanya lebih manis. Dah, untuk tujuan itu, kemudian ibu akan kasih kalian lembar kegiatan peserta didik. Ini bisa kalian baca dulu. Nah, disinilah yang akan kalian tuliskan nanti. Apa saja yang akan kalian kerjakan. Oke. Kalian bisa lihat dulu di bagian lembar pengamatan ya. Tengok dulu di lembar pengamatan. Ibu tengok sebentar ya. Oke. Nah, untuk kegiatan praktik kita hari ini, Ibu akan terbuka masalah penilaiannya. Apa saja yang Ibu nilai bisa kalian lihat di depan. Yang pertama, yang Ibu nilai itu adalah kesiapan alat dan bahan praktik. Ya. Jika alat bahan praktiknya lengkap, maka Ibu akan nilai dia 4. Kurang 1, Ibu kasih dia nilai 3. Kurang 2, Ibu kasih dia nilai 2, satu kelompok. Kurang 3, Ibu kasih nilai 1. Tidak bawa nilainya? Jadi alat dan bahannya silakan diletakkan di atas meja. Kemudian manajemen waktu. Di LKPD itu Ibu sudah kasih kalian waktu. Ada nggak? Ini durasi waktu. Pertama, kalian menuliskan dulu langkah kerja kalian apa. Dari alat dan bahannya,
Kemudian berapa jumlah gulanya, itu waktunya 15 menit. Di sini Ibu akan mencoba mengajarkan kepada kalian bahwa manajemen waktu dalam kelompok itu penting. Ya, dalam waktu 15 menit bagaimana kalian bisa bekerja sama menyiapkan. Kemudian yang kedua itu bagian membuat teh yang 2 kali lipat. Itu Ibu kasih waktu berapa? 40 menit ya. Oke. Itu nanti kita ada 2 kompor, ini dan ini. Silahkan di kolaborasi. Ini udah dicolokkan belum? Ini bisa dicolokkan, kita angsur biar angsur panas ya. Belum dicolok rupanya. Oke. Apalagi yang terakhir? Menjawab pertanyaan itu ada 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan itu satu kelompok 1 pertanyaan. Nah, yang mana sih yang mau dijawab? Silakan kalian catat mana dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mengapa dalam pembuatan kombucha harus menggunakan botol kaca? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 1, kelompok 1 yang jawab. Kelompok lain nggak usah jawab. Silakan disilang bagi kelompok yang nggak jawab. Kelompok 2. Apa peranan gula dalam pembuatan kombucha? Kelompok 2 yang mana? Oke, berarti kalian jawab nomor 2. Yang ketiga, oke, apa peranan teh dalam pembuatan kombucha? Berarti kelompok 3. Nah, keempat, jelaskan proses terbentuknya SCOBY baru. Itu kelompok 4 yang menjawab. Itu waktunya 10 menit. Itu yang jawabnya di sini aja langsung dijawab, kan ada kolomnya. Nah, yang terakhir ini tes rasa, perbedaan merek teh terhadap rasa kombucha. Di sini Ibu tuliskan aroma, jadi silakan disium nanti perbedaannya. Kemudian dari rasa itu 2 Ibu kasih. Yang titik-titik ini silakan kalian pilih aspek lainnya. Selain aroma, rasa apa kira-kira yang bisa menjadi pembeda antara 4 gelas yang kalian coba nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita coba dulu. Yang pertama, langkah kerja yang pertama, kalian mengisi langkah kerja yang akan dikerjakan poin nomor 2. Silakan mulai dari sekarang. Kombuchanya silakan diambil masing-masing kelompok ya. Boleh di situ. Di sini diisi dulu ya. Sama-sama langkah kerja hari ini. Kalian mau ngapain sekarang? menimbang gula. Berarti langkah pertamanya apa? Misalnya gulanya berapa? Itu yang harus kalian tuliskan. Gitu. Tulis saja, biar aku itu. Iya. Apa anakku? Hah? Aku WC. Nggak boleh. Berapa menit? 2 menit. Oke. Sampai 5 menit. Oke. Ini apa? Apa yang mau dikerjakan pertama? Ini kan Ya betul. Ini tulis dulu. Kalian mau ngapain? Nah, kerjakan. Kalian kan mau membuat ini nih, membuat nata 2. Kira-kira langkahnya apa? Kalau nggak tahu langkahnya kan harus tulisin dulu aku. Langkahnya apa? berarti ini langkah yang buat ini aja. Boleh dibuka, Bu? Boleh. Di itu dulu. Satu kelompok ngambil 4 gelas yang di depan ini. Jadi itunya bagi 4. Jangan dipegang mulutnya. Jangan dipegang mulut gelas. 4 ya satu kelompok. Label nggak? Terus label nggak? Ini kok kotor. Tukar orang lagi. Udah diambil. Tutupnya. Apa satu lagi? Nampan Kak, nampan. Jadi nanti pas mencurah di bawah nampan ya, biar nggak bercerak. Masih dipakai. Kalau gelasnya kotor, dilap.
Iya aja. Langkah kerja pembuatan kombucha itu ditulis ya semua. Misalnya gula, Bu. Iya, gulanya berapa langsung aja. Pertama kan misalnya menimbang gula ukuran. Nah, berapa gulanya? Makanya kalau terasa dulu berapa kira-kira. Coba di ini ada kertas label nggak? Kertas label. Untuk nempel di sini. Ini apa lakban? Lakban. Biasa tapi dipakein double tuh. Boleh, boleh. Itu udah disiapkan tempat. Kemarin 3 ya? Kemarin 3. Iqbal bilangin itu ibu rasanya masam. Ngajak berantem dia, Bu. Ibu rasanya masam. Iya, memang gitu. Rasanya punya Mana punya ibu? Untuk ibu mana? Kan udah minta aja. Ibu minta sebelah tadi. Terus jadi 200 ya. Kasih label. Gulanya beres. Enggak langsung aja masuk kuliah. Itu tengokin siapa namanya, Bu? Siapa dia di mana? Tengokin sejajar kan? Sampai berapa? Iya, Bu. Dah. Berapa sisanya? Tidak, nanti. Yang kedua ini udah pembicaraannya masuk ya? Iya, dari awal tadi harusnya. Apa saja yang perubahan yang terjadi? Oke, dah. Ini perlu ibu bantu? Enggak, Bu. Itu ibu nggak tahu. Iyalah, panen aja. Udah panas kan? Oh, itu air aqua yang tinggal siap minum kan? Iya. Yang dimasak cuma untuk Ibu lagi. Tapi lah. Sendoknya dipakai. Bisa dimasukkan tehnya tuh. Kalian suka yang pekat berarti ditambah lagi. Bapak nyari aku. Aduk. Iya nak. Apa tuh? Masukkan kan, Bu? Ya, ini udah jadi Scooby. Jadi Scooby aja kan? Iya. Dah. Cahaya kok. Udah jadi mamanya dia. Dia nanti mau melahirkan lagi tempat yang baru. Iya, anaknya nggak ada. Ya iyalah nanti ini jadi lagi. Jadi 2 lagi gitu, Bu, kalau jadi. Iya, jadi 4 jadi kalian udah punya. Jadi masing-masing pulang bawa satu-satu Scooby. Silakan mau dibiarkan dengan masing-masing. Ada. Udah lama. Jadi maksudnya lagi. Iyalah. Berapa, Bu? Anu ukur. Kalian kebanyakan. Enak ya, Bu? Hah? Itu pembahasan kita berdasarkan hasil praktik kalian tadi. Yang pada pertanyaan yang sudah Ibu bagikan satu kelompok satu pertanyaan tadi kan? Belum lagi dikumpulkan, nanti aja. Kan mau membacakan kelompok. Bacakan yang hasil kelompok. Bacakan jawaban kalian. Kemudian
review jujur dari 4 kombucha mana yang paling enak versi kelompok masing-masing. Silakan dimulai dari kelompok siapa yang mau duluan? Oke, kelompok 1. Silakan didengarkan. Menurut kami kalau tidak menggunakan toples kaca dia akan menghambat proses oksidasinya. Dan menggunakan toples kaca juga untuk menjaga suhu. Jadi kata kelompok 1 mengapa harus pakai kaca? Kaca itu menghambat proses oksidasi. Kemudian yang kedua untuk menjaga suhu tetap stabil. Oke, aku untuk kelompok Review jujur. satu aja yang dibaca. Yang paling enak aja, Bu. Yang paling enak itu kombucha dari kelompok 4. Karena rasanya lebih manis dari yang lain. Aromanya tuh apa ya? Aromanya menyengat. Warnanya coklat pekat kekuningan. Oke. Terima kasih. Berarti menurut kelompok 1, lebih jujurnya kelompok 4 yang paling enak. Kita lanjut ke kelompok 2. Apa pertanyaannya kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 mempresentasikan pertanyaannya, apa peran gula dalam pembuatan kombucha? Pada dasarnya, dalam pembuatan kombucha yang paling penting adalah gula, karena gula adalah sumber makanan bagi mikrobia. Oke. Terima kasih kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2, peranan gula di dalam pembuatan kombucha itu untuk sebagai sumber makanan mikroba. Setuju? Iya. Terbukti ya dari kelompok yang Marcel buat itu gulanya paling banyak dan kombuchanya paling tebal, paling enak jadinya. Tetapi itu gulanya juga pakai kadar tertentu ya, bukan lantas karena gulanya manis terus tambah banyak-banyak. Enggak. Oke, review jujurnya gimana? Oke. Dari pengamatan kami dari 4 kombucha, yang paling enak itu dari kelompok 4 karena aromanya tidak terlalu bau, rasanya lebih ke asam manis, pas, warna lebih tidak pucat. Oke. Jadi kelompok 4 sudah dapat 2 suara ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan, yaitu apa peranan teh dalam pembuatan kombucha? Teh sendiri memiliki banyak manfaat dan memiliki kandungan antioksidan yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Kandungan polifenol dalam teh inilah yang berfungsi sebagai radikal bebas penangkal polutan. Jadi karena teh ini punya banyak manfaatnya kata kelompok 3. Sehingga teh inilah yang dijadikan bahan untuk pembuatan Kombucha. Pernah nggak? Mau nggak kita coba pakai kopi misalnya? Kira-kira jadi apa enggak? Pakai susu. Nah itu nanti silakan dikembangkan oleh Ananda semua ya. Ya. Oke, karena praktik Ininya, kita Bu. kombucha. Oke, review jujurnya lagi. Menurut kelompok kami, dari apa yang kami rasakan tadi dan perbedaannya, kelompok 4 yang paling enak, gulanya dia membuatnya gulanya 300 gram, rasanya enak, manisnya dan asamnya pas kalau menurut kami. Terima kasih. Dari soal pembagiannya, nomor 4, jelaskan proses terbentuknya Scooby baru. Baby Scooby memakan gula yang terkandung dalam teh manis yang kita masukkan ke dalam stoples dan Scooby tersebut akan berkembang biak dan menghasilkan Scooby yang baru. Dan untuk penilaiannya, menurut saya semuanya rasanya enak. Oke, aku dulu komentar. Nah, kalau kita makan, kita kan juga menghasilkan ya energi, kemudian feses, itu juga hasil dari metabolisme tubuh. Nah, begitu juga bakteri, hasil dia makan gula, dia juga menghasilkan. Nah, hasilnya itulah Scooby yang tumbuh di atas itu.
Kita lanjut ke ini, kita bisa jawab sama-sama. Nanti kelompok siapa yang paling banyak menjawab. Perubahan wujud yang terjadi dari awal sampai akhir. Setelah kita pelajari ada larutan, ada perubahan wujud gas, kemudian wujud benda. Perubahan apa saja yang terjadi saat pembuatan kombucha ini? Kelompok siapa yang? Saya Oke, kelompok 4. proses yang pertama adalah pelarutan, yaitu gula yang larut di dalam teh. Untuk yang Dalam air. iya, ke dalam air. Oke, untuk yang kedua yaitu fisik. Apa yang terjadi? Dari fisik yang tadi Bu. Dari apa namanya? Dari gula padat menjadi cair. Untuk yang kedua adalah di saat pemanasan airnya, yaitu terjadi perubahan air menjadi gas. Oke. Dan dua disampaikan oleh kelompok 4. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah di saat pembentukan kombucha dari cair menjadi padat. Oke, ada 3. Yang lain tambahkan apa yang belum disampaikan. Bagus ya, kelompok 4. Ini yang belum. Tadi ada perubahan wujud. Penambahannya 1. Ya. Air yang bening lalu diberi warna teh, airnya akan berubah perubahan fisik. Jadi perubahan fisik. Kalau pemisahan teh, menggunakan apa namanya, serabut itu di dalam itu namanya proses pemisahan. Filtrasi. Filtrasi. Oke, bagus. Sudah 4. Oke, kelompok 1 ada tambahan. Apa yang sudah dijawab sama kawannya tadi? Penambahannya 1 yaitu gas dari air yang panas mendidih lalu mendingin. Ya, yang dari kan air dingin kan dipanaskan jadi menguap menjadi gas. Jadi cairan menjadi gas. Sudah tadi ya, betul. Itu ada perubahan ya. Dari padat dari cair menjadi gas, namanya apa? Nah, ya, menguap. Kelompok 1 ada tambahan? Jadi Ibu sebelum kita pulang, Ibu minta umpan balik dari kalian, review jujur pembelajaran kita hari ini seperti apa. Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Oke, jangan Marcel lagi lah, udah yang lain lagi. Ya terserah apa yang kalian rasakan gitu loh. Apa Bu bosan atau Bu gimana gitu. Oke. Saya Oke. Coba gimana? pelajarannya ini jujur ya Bu. 5 Ya, hari sekolah dari sini. seru, asik, terus kan bisa tahu apa iya sambil main juga. Kemarin nanam coy, bisa tahu cara nanam. Sekarang bisa kemarinnya lagi buat buat Scooby Kombucha. Kombucha. Ya. Terus hari ini ngerasain asik banget. Ya, suka praktik materi. Kalau Marcel gimana, Sal? Menurut saya untuk pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan karena selain kita menambah pengetahuan, juga di saat melakukannya itu ada kombinasi yang sangat baik sehingga menghasilkan situasi ataupun kondisi yang sangat menyenangkan, girang dan begitu akan dikenang. Terima kasih. Oke. Apa yang perlu Ibu tingkatkan? Oke, Ami. Kami dalam pembuatan kombucha ini kan per kelompok Bu, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Seharusnya pembuatan itu, membuat kombucha itu kan dia bergantian. Seharusnya dimulai sesuai urutan kelompok, tidak dulu-duluan. Jadi dia tidak ada kayak perselisihan kan, nanti kami duluan, tadi kami udah duluan gitu, kayak gitu kan Bu, jadi kayak agak debat gitu Bu. Enggak, kan seharusnya. Oke, terima kasih banyak. Next time kalau ulang kali membahas dibuat sesuai urutan ya, kami tidak ada bertiga dulu atau berdua dulu atau Tidak rebut-rebutan. ya. Oke, terima kasih Ami. Ibu juga Saya di sini ingin membela itu kan kita ini ada 4 kelompok sedangkan waktu tidak terbatas. Jadi dilakukan hal seperti itu adalah untuk menghemat waktu. Tapi kan kalau sesuai kelompok kan sama aja. Itu kan dia Hanya yang kedua sesuai kelompok.
Tadi, yang maksudnya kan kita memperhatikan kelompok yang pertama gitu. Itu bukti penghargaan. Sedangkan kalau kita bareng kerja, kita mau gak lihat dia itu terserah. Oke, mungkin gini ya maksud si Raisa ini. Kita kan perlu cara tadi ya. Caranya siapa duluan yang cepat, siapa yang duluan hilang. Kalau kita urutan bukti dari nomor 4, duluan yang maju. Kita udah bukan ini nggak siap-siap nih, minimal belum siap, airnya nggak ada. Jadi memang perlu intervensi dari kelompok lain untuk duluan memanfaatkan kompor yang belum tersedia yang sudah nganggur ini. Kelompok pun nggak siap-siap imbang dari tadi. Itu mungkin maksudnya makanya kelompok lain yang maju. Jadi next time kalau kita ada proyek lagi, misalnya siapa yang mendapat urutan kelompok 1 itu harus siap-siap cepat ambil dicek, ambil timbangan, ambil ini, ambil itu, sehingga dia bisa duluan. Oke? Oke. Siapkan. Senang karena kita akan untuk mendebat pembelajaran kali ini kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap, gerak. Beri salam dan hormat kepada ibu.